Hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana garam, bahan yang biasa kita miliki di rumah, dapat memiliki efek yang luar biasa ketika Anda meletakkannya di 7 tempat suci di rumah Anda. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada garam di tempat-tempat khusus ini? Dan bagaimana trik sederhana ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan Anda? Bersiaplah untuk mempelajari bagaimana metode kuno ini meningkatkan keharmonisan, menarik energi positif, meningkatkan keajaiban finansial, membantu Anda menghilangkan hutang dan bahkan menyelesaikan ketidaknyamanan kecil yang kita hadapi setiap hari. Temukan bagaimana praktik-praktik kuno ini dapat mengubah rumah Anda menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kesejahteraan. Saya sarankan agar Anda tidak melewatkan satu langkah pun, karena setiap langkah sangat penting untuk mendapatkan hasil terbaik. Dari persiapan awal hingga penempatan, setiap detail penting untuk memastikan Anda mendapatkan efek penuh dari trik sederhana namun efektif ini. Mari kita mulai. Nomor 1. Tempatkan garam di pintu depan. Menempatkan garam di pintu depan adalah praktik sederhana namun ampuh yang dapat membawa manfaat besar bagi kehidupan Anda. Dengan menempatkan sedikit garam di dekat pintu depan, terutama di bagian dalam pintu, Anda menciptakan penghalang yang mencegah energi negatif masuk ke dalam rumah Anda, sekaligus menarik energi positif. Ritual kuno ini, meskipun terlihat sederhana, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keharmonisan dan ketenangan di dalam ruang hidup Anda. Tindakan menggunakan garam dengan cara ini bukan hanya tentang menangkal energi buruk. Ini adalah tentang mengundang kedamaian, kemakmuran dan getaran positif ke dalam tempat suci Anda. Untuk mengilustrasikan kekuatan dari praktik ini, mari kita selami sebuah cerita dari tradisi Buddha. Alkisah, seorang biksu yang rendah hati tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di pegunungan. Penduduk desa sering mencari kebijaksanaan dan bimbingannya, karena hidupnya merupakan bukti dari prinsip-prinsip perhatian penuh dan kedamaian batin. Suatu hari, seorang petani yang tertekan mendekati sang biksu, prihatin dengan kemalangan dan energi negatif yang terus-menerus melanda rumahnya. Biksu tersebut mendengarkan dengan sabar dan kemudian memberikan sekantong kecil garam kepada petani tersebut dan memerintahkannya untuk menaburkannya di pintu depan rumahnya. Dengan perasaan skeptis namun putus asa, petani itu melakukan apa yang diperintahkan. Seiring berjalannya waktu, dia melihat perubahan yang luar biasa. Suasana di rumahnya menjadi lebih terang, kesehatan keluarganya membaik dan kemakmuran tampaknya mengalir lebih bebas ke dalam hidupnya. Tindakan sederhana dengan meletakkan garam di pintunya telah menciptakan perubahan energi di rumahnya, menyelaraskannya dengan kekuatan positif. Ketika Anda mempertimbangkan untuk mengadopsi praktik ini, pikirkan cara-cara yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan energi positif di rumah Anda sendiri. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana tempat-tempat tertentu terasa lebih ramah dan damai daripada yang lain? Hal ini seringkali disebabkan oleh energi halus yang menghuni tempat tersebut. Dengan meletakkan garam di pintu depan rumah Anda secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Hal ini merupakan pengingat bahwa tindakan yang paling sederhana sekalipun, jika dilakukan dengan niat, dapat menyebabkan perubahan yang besar. Renungkanlah ruang-ruang di rumah Anda dan bagaimana perasaan Anda. Apakah ada area tertentu yang tampaknya menyimpan energi negatif? Bagaimana sebuah praktik sederhana yang penuh kesadaran, seperti meletakkan garam di ambang pintu, dapat mengubah energi di ruang tersebut? Latihan ini mendorong kita untuk menyadari energi yang kita biarkan masuk ke dalam hidup kita dan mengambil langkah proaktif untuk mendorong kepositifan. Di akhir eksplorasi ini, pertimbangkan pelajaran yang lebih luas yang diajarkan oleh praktik ini kepada kita. Pentingnya menciptakan dan memelihara energi positif di lingkungan kita. Seperti halnya petani yang mengalami transformasi di rumahnya,
kita juga dapat mengalami perubahan dalam hidup kita dengan menyadari energi yang kita kembangkan dan biarkan masuk. Garam di pintu Anda menjadi simbol komitmen Anda untuk melindungi kedamaian dan menyambut kelimpahan. Jadi, langkah apa yang akan Anda ambil untuk memastikan bahwa rumah Anda adalah tempat perlindungan energi positif? Bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip Roh Kudus, kesadaran dan niat ke area lain dalam hidup Anda? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan mengambil tindakan, Anda merangkul ajaran Buddha dengan cara yang praktis dan sangat transformatif. Jalan menuju kehidupan yang harmonis dan sejahtera dimulai dengan langkah-langkah kecil yang disengaja, dan meletakkan garam di depan pintu Anda adalah cara yang indah untuk memulainya. Nomor 2. Letakkan garam di meja kerja Anda. Menempatkan semangkuk kecil garam di meja kerja Anda dapat menarik kekayaan dan secara positif mempengaruhi karir Anda. Praktik ini bukan hanya tentang garam itu sendiri, tapi juga apa yang dilambangkannya. Garam telah dihormati karena sifat pemurniannya dan kemampuannya untuk menangkal energi negatif. Dengan meletakkannya di meja Anda mengundang energi positif ke dalam ruang kerja Anda, menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif untuk produktivitas dan kesuksesan. Pernahkah Anda menyadari bagaimana ruang yang berantakan atau negatif dapat memengaruhi suasana hati dan efisiensi kerja Anda? Tindakan sederhana ini dapat membantu mengubah energi tersebut. Biksu Buddha terkenal Thich Nhat Hanh pernah berkata, "Tersenyumlah, bernapaslah, dan bergeraklah dengan lambat." Kutipan ini mengingatkan kita untuk sadar dalam bertindak, bahkan dalam ritual kecil yang kita lakukan. Dengan secara sadar meletakkan garam di atas meja kerja Anda menetapkan niat untuk kesuksesan dan kelimpahan. Tindakan ini dapat berfungsi sebagai pengingat harian untuk tetap fokus dan positif, bahkan ketika tantangan muncul. Garam bertindak sebagai jimat, menyerap getaran negatif dan membuka jalan bagi peluang baru. Anda mungkin bertanya, bagaimana sesuatu yang sederhana seperti garam dapat membuat perbedaan yang signifikan? Sangat penting untuk memahami bahwa dalam banyak praktik spiritual, kekuatan niat adalah yang terpenting. Ketika Anda meletakkan garam dengan pikiran yang jernih dan terfokus, pada dasarnya Anda sedang memprogram lingkungan Anda untuk mendukung tujuan Anda. Praktik ini bukan hanya tentang tahayul, ini adalah tentang memanfaatkan energi di sekitar Anda dan mengarahkannya ke arah aspirasi Anda. Pikirkan garam sebagai elemen yang menstabilkan niat Anda. Seperti halnya garam yang meningkatkan cita rasa makanan, garam juga dapat meningkatkan kualitas energi di ruang kerja Anda. Ritual menaruh garam di meja kerja Anda bisa menjadi momen perhatian dalam rutinitas harian Anda, mengingatkan Anda untuk tetap terpusat dan fokus. Tindakan kecil ini dapat memiliki efek riak yang tidak hanya memengaruhi kehidupan kerja Anda, tetapi juga kesehatan Anda secara keseluruhan. Kutipan lain yang kuat untuk dipertimbangkan adalah dari Buddha sendiri. Kita berpikir bahwa kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan pola pikir yang positif dan fokus. Dengan mengintegrasikan ritual garam ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda secara aktif memilih untuk menciptakan ruang mental yang positif, yang merupakan langkah pertama untuk mewujudkan tujuan Anda. Memasukkan praktik ini juga dapat menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Ketika mereka melihat perubahan dalam energi dan produktivitas Anda, mereka mungkin menjadi penasaran dan termotivasi untuk mengadopsi praktik serupa. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung secara keseluruhan. Berbagi pengalaman dan prinsip-prinsip yang mendasari ritual ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan pertumbuhan bersama. Kesimpulannya, meletakkan semangkuk kecil garam di atas meja kerja Anda adalah cara yang sederhana, namun mendalam untuk menarik energi positif dan kekayaan bagi karir Anda. Dengan melakukan ritual ini,
Anda tidak hanya meningkatkan ruang kerja Anda, tapi juga menetapkan niat yang kuat untuk sukses dan berkelimpahan. Apakah menurut Anda dengan melakukan ritual sederhana seperti meletakkan semangkuk garam di meja kerja Anda bisa berdampak secara signifikan pada karir dan kesejahteraan Anda? Beri komentar 1 jika Anda berencana untuk mencobanya, atau ya, jika Anda sudah melakukan hal serupa. Nomor 3. Taruh garam di dapur. Garam, barang rumah tangga yang umum digunakan, memiliki makna yang sangat penting dalam ajaran Buddha jika diletakkan di area tertentu di rumah Anda, terutama di dapur. Praktik ini tidak hanya melambangkan kemurnian dan perlindungan, tetapi juga menarik energi positif. Dapur, yang sering dianggap sebagai jantung rumah, adalah tempat menyiapkan makanan dan tempat berkumpulnya keluarga, sehingga menjadikannya pusat penting untuk menumbuhkan kehangatan dan kepositifan. Dengan menempatkan semangkuk garam di area ini, Anda menciptakan ruang yang memancarkan getaran harmonis dan menumbuhkan suasana yang ramah. Sifat alami garam menyerap energi negatif dan menetralisir segala kotoran, memastikan aliran energi di rumah Anda tetap seimbang dan positif. Dalam kehidupan modern, di mana stres dan kekacauan sering mendominasi rutinitas kita, menciptakan tempat perlindungan di dalam rumah sangat penting untuk kesejahteraan kita. Dapur, tempat makanan, menjadi lebih bermakna ketika diresapi dengan sifat-sifat pelindung dan pemurnian garam. Mengintegrasikan kebijaksanaan kuno ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda tidak hanya meningkatkan energi rumah Anda, tetapi juga menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan prinsip-prinsip kesadaran dan kehidupan yang disengaja. Anggaplah ritual ini sebagai bagian dari praktik yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan yang positif dan damai, yang penting untuk kesehatan mental dan emosional Anda. Dengan meletakkan semangkuk garam di dapur Anda tidak hanya mengikuti sebuah tradisi, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan ruang yang mendukung kesehatan Anda secara menyeluruh. Pepatah dan metafora Buddha yang terkenal menekankan pentingnya hidup selaras dengan lingkungan kita. Sebagai contoh, Buddha mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam, jangan mencarinya di luar. Ajaran ini sangat relevan ketika kita mempertimbangkan dampak ruang hidup kita terhadap kedamaian batin kita. Dengan secara sadar meletakkan garam di dapur, Anda mengambil langkah untuk menciptakan lingkungan yang mencerminkan ketenangan yang Anda cari dalam diri Anda. Selain itu, praktik ini dapat dikaitkan dengan konsep modern pembersihan energi yang dikenal dalam berbagai budaya dan tradisi. Tindakan menempatkan garam di area tertentu di rumah Anda adalah cara hidup yang disengaja di mana Anda membuat pilihan yang disengaja untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Untuk membuat praktik ini lebih efektif, Anda dapat menggabungkannya dengan kegiatan sadar lainnya seperti bernapas dalam-dalam atau melafalkan afirmasi positif sambil meletakkan garam. Hal ini tidak hanya memperkuat energi positif, tapi juga memperkuat komitmen Anda untuk menjalani hidup yang penuh perhatian dan penuh niat. Ingat, dapur bukan hanya tempat untuk memasak, tapi juga tempat di mana Anda bisa melatih perhatian penuh dan rasa syukur, aspek fundamental dari ajaran Buddha. Nomor 4. Taruh garam di kamar mandi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa rumah tampak memancarkan kepositifan dan kedamaian? Bukan hanya dekorasi atau kebersihannya, tapi juga energi yang mengalir di dalamnya. Dengan menempatkan garam di sudut-sudut strategis di rumah Anda dapat menyaksikan transformasi yang luar biasa. Sekarang mari kita bahas salah satu tempat sakral, kamar mandi Anda. Kamar mandi yang sering diabaikan adalah area yang sangat penting untuk pembersihan energi. Kamar mandi adalah tempat di mana kita membersihkan tubuh kita, tetapi juga dapat menyimpan energi negatif dari kehidupan sehari-hari. Menempatkan sebuah wadah berisi garam di kamar mandi dapat membantu menyerap energi negatif ini, memurnikan ruangan dan membawa suasana segar dan menyegarkan ke rumah Anda.
Tapi bagaimana tindakan sederhana ini bisa memiliki kekuatan seperti itu? Menempatkan garam di kamar mandi Anda membantu memperluas ruang spiritual rumah Anda, menyebarkan energi negatif dan menggantinya dengan energi positif. Ini adalah praktik sederhana namun mendalam yang terhubung secara mendalam dengan ajaran perhatian dan kesadaran. Dengan melakukan hal ini, Anda menciptakan sebuah tempat perlindungan di dalam rumah Anda, sebuah tempat di mana Anda dapat beristirahat dan menyegarkan diri. Kehadiran garam bertindak sebagai penjaga yang diam, yang terus bekerja untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian. Bayangkan bangun setiap pagi dan masuk ke dalam bak mandi yang terasa seperti spa, bukan hanya karena aromanya yang segar, tapi juga karena energi tenang yang menyelimuti Anda. Tindakan sederhana dengan meletakkan semangkuk garam dapat mengubah rutinitas Anda, menjadikan setiap mandi atau berendam sebagai ritual pembaharuan dan pemurnian. Selain itu, praktik ini sejalan dengan prinsip dasar Buddhis untuk hidup selaras dengan lingkungan kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam kehidupan modern yang sibuk, kebijaksanaan kuno dapat memandu kita untuk hidup dengan lebih penuh perhatian dan damai. Ketika Anda menerapkan praktik ini, pertimbangkan untuk merefleksikan energi Anda sendiri. Apakah ada area lain dalam hidup Anda yang terakumulasi energi negatif? Bagaimana Anda dapat menerapkan perhatian penuh yang sama untuk membersihkan dan meremajakan ruang-ruang ini? Dengan terlibat dalam pertanyaan-pertanyaan ini, Anda menciptakan dialog dengan diri Anda sendiri, menumbuhkan kesadaran diri dan pertumbuhan yang lebih besar. Tindakan sederhana dengan menaruh garam di bak mandi Anda bukan hanya tentang pembersihan fisik. Ini adalah metafora untuk pemurnian batin yang kita semua butuhkan. Ini adalah pengingat bahwa perubahan kecil dapat mengarah pada transformasi besar. Jadi, pada saat Anda masuk ke kamar mandi, perhatikan perubahan energi yang halus. Rasakan kesegaran di udara, rasa tenang yang menyelimuti Anda. Rangkulah praktik ini sebagai ritual pembaharuan setiap hari. Dan ingatlah, seperti yang dikatakan oleh biksu bijak, perluaslah ruang spiritual Anda dan beban Anda akan menjadi lebih ringan. Dengan mengundang kebijaksanaan kuno ini ke dalam rumah Anda menciptakan tempat perlindungan yang damai dan positif, yang tidak hanya bermanfaat bagi diri Anda sendiri, tapi juga bagi semua orang yang memasukinya. Dengan menerapkan praktik yang sederhana namun ampuh ini, Anda membawa ajaran Buddha ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, membina rumah yang penuh dengan kedamaian, kepositifan, dan pertumbuhan spiritual. Semoga rumah Anda menjadi tempat perlindungan cahaya dan cinta, di mana setiap sudutnya memantulkan ketenangan dan kejernihan yang Anda cari di dalamnya. Nomor 5. Tempatkan garam di bawah keset. Sekarang saya mengajak Anda untuk menjelajahi sebuah praktik Buddhis yang menarik yang menjanjikan untuk membersihkan energi negatif dan memberikan perlindungan pada rumah Anda. Bayangkan Anda memasuki rumah Anda dan merasakan kedamaian dan ketenangan. Hal ini dapat dicapai dengan meletakkan garam di bawah keset di pintu masuk depan rumah Anda. Anda mungkin bertanya, mengapa garam? Dalam agama Buddha, garam telah lama dihormati karena kualitas pemurniannya. Garam dipercaya dapat menyerap energi negatif dan bertindak sebagai pelindung dari nasib buruk. Dengan menaburkan garam di bawah keset Anda tidak hanya menambahkan sentuhan bumbu pada pintu masuk Anda, tetapi Anda juga menciptakan perisai yang dapat mengusir getaran negatif yang mungkin bersembunyi di luar pintu Anda. Renungkan kebijaksanaan Buddha yang pernah berkata, seperti halnya lilin yang tidak dapat menyala tanpa api, manusia tidak dapat hidup tanpa kehidupan spiritual. Praktik menempatkan garam di pintu masuk rumah Anda dapat menjadi langkah kecil namun signifikan untuk mengembangkan kehidupan spiritual Anda dan menciptakan tempat perlindungan di dalam rumah Anda. Setiap kali Anda menginjak keset tersebut, Anda hanya meninggalkan hal-hal negatif dari dunia luar dan memasuki ruang positif dan perlindungan.
Mari kita pelajari lebih dalam tentang konsep ini. Tindakan meletakkan garam di bawah tikar bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga praktik sadar yang mengingatkan kita untuk menyadari energi yang kita bawa ke dalam ruang hidup kita. Ini adalah sebuah undangan untuk hadir dan sadar akan lingkungan yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Dengan berpartisipasi dalam latihan ini, Anda mengambil peran aktif dalam membersihkan aura rumah Anda dan menetapkan niat untuk ruang hidup yang damai dan harmonis. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana praktik ini sejalan dengan ajaran Buddha tentang perhatian dan niat. Buddha mengajarkan kita bahwa niat kita membentuk realitas kita. Dengan meletakkan garam di bawah matras Anda menetapkan niat yang jelas untuk perlindungan dan pemurnian. Tindakan kecil yang penuh perhatian ini adalah cara untuk mempraktikkan perhatian penuh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda ingat saat Anda merasakan energi negatif di rumah Anda dan berharap dapat membersihkannya? Bagaimana hal ini memengaruhi suasana hati Anda dan suasana rumah Anda secara umum? Dengan menggunakan garam sebagai alat pemurnian, Anda mengambil pendekatan proaktif untuk mempertahankan aliran energi positif di ruang hidup Anda. Praktik ini dapat menjadi sangat kuat ketika dikombinasikan dengan kegiatan penuh perhatian lainnya seperti meditasi, chanting, atau hanya duduk diam dan merenungkan hari Anda. Ketika kita terus mengeksplorasi manfaat dari latihan ini, penting untuk diingat bahwa kekuatan garam tidak hanya terletak pada sifat fisiknya, tetapi juga pada niat dan kesadaran di balik penggunaannya. Ketika Anda meletakkan garam di bawah matras Anda, lakukanlah dengan pikiran yang jernih dan hati yang murni. Bayangkan bagaimana energi negatif diserap dan dilarutkan oleh garam, membuat rumah Anda penuh dengan cahaya dan positif. Jadi mengapa tidak mencobanya? Lain kali jika Anda merasa rumah Anda dapat memperoleh manfaat dari dorongan energi positif, taburkan sedikit garam di bawah keset Anda dan lihatlah perubahan yang terjadi. Tindakan sederhana namun mendalam ini bisa menjadi kunci untuk mengubah rumah Anda menjadi tempat yang penuh kedamaian dan perlindungan. Sebelum beralih ke segmen berikutnya, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Senang sekali Anda menjadi anggota komunitas kami. Silakan berbagi pemikiran atau pengalaman pribadi Anda. Atau, jika Anda tidak yakin apa yang harus dikatakan, tinggalkan komentar dengan mengatakan, "Saya baru," jika Anda baru saja bergabung dengan kami, atau "Saya tercerahkan," jika Anda telah bergabung dengan kami untuk sementara waktu. Partisipasi Anda tidak hanya menandakan kehadiran Anda, tetapi juga menjadi motivasi yang berarti bagi kami. Mari kita lanjutkan. Nomor 6. Taruh garam di sepatu Anda. Pernahkah Anda mendengar tentang tradisi Buddhis untuk menaruh garam di sepatu Anda? Praktik kuno ini berakar kuat pada kebijaksanaan Buddhis dan pengobatan Timur, yang mengungkapkan tujuan yang jauh melampaui apa yang diasumsikan banyak orang. Dikenal luas karena banyak kegunaannya di luar memasak, garam memiliki nilai spiritual dan pengobatan yang signifikan. Secara tradisional, para tetua biasanya merekomendasikan garam untuk berbagai pekerjaan rumah tangga dan pengobatan kesehatan, dan penelitian modern mendukung praktik-praktik ini dengan mematahkan mitos bahwa garam adalah penyebab utama hipertensi. Sebaliknya, kegunaan garam meluas dari memasak hingga pembersihan rumah tangga, pemurnian dan desinfeksi lingkungan. Garam berfungsi sebagai larutan garam yang efektif untuk mendisinfeksi luka dan lecet pada kulit, berfungsi sebagai pengelupas kulit, perawatan ketombe, dan bahkan sebagai bahan tambahan mandi yang menenangkan. Namun, hanya sedikit yang menyadari makna spiritual dan pengobatan yang mendalam dari menaruh garam di dalam sepatu bagi umat Buddha. Praktik ini dipercaya dapat memurnikan jiwa dan mengusir energi negatif, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Menurut sejarah Zen, seorang biksu yang rendah hati yang mencari ketenangan menaburkan sedikit garam di sepatunya setiap pagi, sebuah tindakan sederhana yang melambangkan komitmennya terhadap kemurnian dan perhatian penuh.
Kisah ini mengajarkan kita nilai dari menggabungkan praktik-praktik kecil yang penuh perhatian ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keharmonisan spiritual dan fisik. Untuk lebih mendalami, simaklah kata-kata dari Thich Nhat Hanh. Pikiran bisa saja pergi ke 1000 arah, tapi di jalan yang indah ini, saya berjalan dengan damai. Seperti halnya garam yang memurnikan ruang fisik, latihan ini berusaha untuk membersihkan jalan spiritual, meningkatkan kedamaian dan keseimbangan batin. Kehidupan modern, dengan hiruk-pikuk dan stres yang terus-menerus, seringkali membuat kita terputus dari ritual yang sederhana namun mendalam. Dengan mengadopsi praktik ini, Anda dapat menciptakan momen kesadaran dalam rutinitas harian Anda, mengingatkan Anda akan pentingnya kesehatan spiritual dan fisik. Ini adalah tentang menemukan kedamaian dan ketenangan dalam tindakan-tindakan kecil. Nomor 7. Tempatkan garam di sudut-sudut rumah Anda. Menempatkan garam di sudut-sudut rumah Anda adalah praktik yang sederhana namun mendalam, yang berakar pada banyak budaya kuno dan dihormati selama berabad-abad. Praktik ini lebih dari sekadar tahayul. Ini adalah cara yang ampuh untuk membersihkan ruang hidup Anda dari energi negatif, meningkatkan ketenangan dan mengundang kemakmuran ke dalam hidup Anda. Dengan menempatkan semangkuk garam secara strategis di setiap sudut rumah Anda menciptakan penghalang pelindung yang menyerap emosi negatif, memastikan lingkungan yang harmonis. Garam telah lama dikenal karena khasiatnya yang memurnikan, baik secara fisik maupun spiritual. Garam bertindak seperti batu yang kokoh, menyerap dan menetralisir pengaruh negatif yang mencoba menyusup ke dalam tubuh Anda. Di dunia yang serba cepat saat ini, menjaga ruang hidup yang damai dan positif menjadi lebih penting dari sebelumnya. Rumah kita seharusnya menjadi tempat perlindungan di mana kita dapat mundur dari kekacauan kehidupan sehari-hari dan menyegarkan jiwa kita. Dengan memasukkan praktik menempatkan garam di sudut-sudut rumah Anda mengambil langkah aktif untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan tenang. Ritual kecil namun bermakna ini dapat membantu Anda merasa lebih terpusat dan membumi, mirip dengan efek menenangkan dari meditasi atau pernapasan yang penuh perhatian. Dalam mengembangkan praktik ini, penting untuk memahami simbolisme yang lebih dalam dan manfaat penggunaan garam. Garam adalah elemen alami yang telah digunakan selama berabad-abad dalam berbagai budaya untuk memurnikan dan menyembuhkan. Dalam ajaran Buddha, garam dipercaya dapat menangkal roh jahat dan melindungi diri dari energi negatif. Kepercayaan ini bukan hanya sisa-sisa masa lalu, tetapi didukung oleh ilmu pengetahuan modern yang mengakui sifat pengionisasian garam yang mampu meningkatkan kualitas udara dan meningkatkan rasa nyaman. Dengan menempatkan garam di sudut-sudut rumah Anda, pada dasarnya Anda menciptakan perisai spiritual yang membantu menjaga kemurnian dan kepositifan ruang hidup Anda. Untuk meningkatkan efektivitas praktik ini, pertimbangkan untuk menggabungkan teknik perhatian tambahan. Sebagai contoh, Anda bisa menggabungkan penempatan garam dengan meditasi harian atau latihan bersyukur. Luangkan waktu beberapa saat setiap hari untuk merenungkan aspek-aspek positif dalam hidup Anda dan ungkapkan rasa syukur atas berkat yang Anda miliki. Hal ini dapat memperkuat energi positif di rumah Anda dan menciptakan rasa damai dan kepuasan yang lebih dalam. Selain itu, penting untuk mengganti garam dalam wadah secara teratur untuk memastikan keefektifannya. Ketika garam menyerap energi negatif, garam menjadi jenuh dan kehilangan sifat pemurniannya. Dengan memperbarui garam secara berkala, Anda menjaga integritas penghalang pelindung dan memastikan bahwa rumah Anda tetap menjadi tempat yang damai dan positif. Sebagai kesimpulan, menempatkan garam di sudut-sudut rumah Anda adalah praktik yang kuat dan tidak lekang oleh waktu yang secara signifikan dapat meningkatkan energi ruang hidup Anda. Dengan memahami simbolisme yang lebih dalam dan manfaat dari ritual ini, Anda dapat sepenuhnya menghargai dampaknya terhadap kesehatan Anda. Ketika Anda mengintegrasikan praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda mungkin akan melihat adanya perubahan energi di rumah Anda yang mengarah pada kedamaian, kemakmuran,
dan kebahagiaan yang lebih besar. Ingatlah, seperti yang diajarkan oleh Buddha dengan bijak, kedamaian datang dari dalam diri, jangan mencarinya di luar. Dengan menciptakan lingkungan yang harmonis dan positif di dalam rumah Anda telah mengambil langkah penting untuk mencapai kedamaian batin dan kepuasan pribadi. Sekarang setelah Anda mengetahui cara menempatkan garam di 7 tempat utama di rumah Anda, lihatlah perubahan luar biasa yang bisa terjadi. Dari pintu masuk utama hingga tempat-tempat yang tidak terlalu terlihat, setiap sudut memiliki efeknya sendiri dan dapat berkontribusi pada suasana yang lebih positif dan seimbang. Jika Anda menikmati video ini dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang ajaran Buddha kuno dan bagaimana ajaran tersebut dapat memberikan dampak positif pada kehidupan Anda, pastikan untuk menyukai video ini, membagikannya dengan teman-teman Anda dan berlangganan saluran kami dengan menyalakan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video kami yang penuh dengan wawasan dan panduan praktis yang berharga. Semoga rumah Anda dipenuhi dengan kedamaian, kemakmuran, dan energi positif. Terima kasih telah menonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Jika Anda berusia 70 atau 80 tahun dan Anda masih bisa melakukan 9 hal ini, Anda adalah permata yang sesungguhnya. Usia adalah masalah sikap. Jika Anda tidak memikirkannya, maka hal itu tidak akan mempengaruhi Anda. Kita semua ingin hidup panjang umur dan sehat, namun seiring bertambahnya usia, mempertahankan kemandirian dan vitalitas menjadi lebih menantang. Tidak semua orang mencapai usia 70 tahun, dan mereka yang mencapai usia tersebut seringkali menghadapi keterbatasan fisik yang signifikan dan sangat bergantung pada orang lain untuk melakukan aktivitas dasar. Namun, ada orang-orang yang menentang rintangan ini dan, terlepas dari usia mereka, mempertahankan energi dan kemandirian yang mengesankan. Mari kita telusuri apa yang membuat mereka begitu istimewa dan bagaimana Anda bisa menjadi bagian dari kelompok ini. 1. Pikiran Anda masih tajam dan Anda dapat melihat tipu daya orang lain. Jika di usia 70-an atau 80-an Anda masih memiliki pikiran jernih yang memungkinkan Anda untuk mengenali tipu daya orang lain, Anda benar-benar permata yang langka saat ini. Banyak orang lanjut usia terjebak dalam penipuan yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan tekanan emosional yang signifikan. Mereka mungkin dibujuk untuk membeli produk keuangan atau suplemen kesehatan yang tidak perlu, yang dapat menguras tabungan mereka. Yang terburuk, banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu dan bahkan mungkin membuat keputusan yang dapat membahayakan keluarga mereka. Sangat penting untuk tetap waspada dan sadar akan lingkungan sekitar Anda, meskipun terkadang Anda terlihat bingung. Pikiran yang tajam dapat membedakan antara penawaran yang tulus dan skema yang menipu. Perusahaan yang tidak bermoral sering menggunakan hadiah gratis sebagai umpan, menawarkan perhatian emosional, pertemuan rutin, dan acara-acara terima kasih untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan, pendapatan, dan kepercayaan diri Anda, dan akhirnya menekan Anda untuk membeli berbagai produk kesehatan. Agar tidak terjebak dalam jebakan ini, jauhi konsultasi ahli, pemeriksaan kesehatan gratis, ceramah gratis, kunjungan terorganisir, dan acara pemasaran di luar tempat bisnis resmi. Ingatlah, mencegah lebih baik daripada mengobati, dan menolak penipuan ini juga berarti menolak tahayul. Seperti kata pepatah Buddha yang terkenal, jangan berpegang teguh pada masa lalu, jangan memimpikan masa depan, fokuskan pikiran pada saat ini. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita untuk tetap hadir dan sadar, terutama saat kita menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Mewaspadai taktik yang digunakan oleh para penipu dan menjaga pikiran kritis yang tajam dapat melindungi Anda dan orang yang Anda cintai dari bahaya. Penting juga untuk mencari sumber informasi dan saran yang dapat diandalkan, mungkin dari anggota keluarga yang terpercaya atau organisasi yang memiliki reputasi baik, daripada mengandalkan orang asing yang mungkin memiliki agenda tersembunyi. Dengan tetap terinformasi dan berhati-hati,
Anda dapat menikmati masa-masa keemasan Anda dengan ketenangan pikiran dan keamanan finansial di dunia yang serba cepat di mana penipuan baru sering muncul. Kemampuan Anda untuk melihat penipuan dan tetap waspada menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Hal ini tidak hanya menjamin kesejahteraan Anda, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi generasi muda, mengajari mereka pentingnya kebijaksanaan dan perhatian penuh dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, seperti yang dikatakan oleh Buddha, pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan, jadilah Anda. Menjaga pikiran Anda tetap tajam dan waspada memungkinkan Anda untuk menjalani kehidupan yang penuh, bebas dari kekhawatiran dan kecemasan yang disebabkan oleh khayalan dan tipu daya. Jadi, teruslah mengasah kemampuan mental Anda, terlibatlah dalam kegiatan yang merangsang kecerdasan Anda, dan kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang jujur dan peduli yang memiliki kepentingan terbaik untuk Anda. Dengan demikian, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi Anda juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih jujur dan peduli, di mana para lansia dihormati dan dihargai karena kebijaksanaan dan pengalaman mereka. 2. Tubuh Anda masih dalam kondisi yang baik ketika Anda mencapai usia 70-an atau 80-an dan masih dalam kondisi fisik yang baik, anggaplah hal tersebut sebagai pencapaian yang luar biasa. Kemampuan Anda untuk mengurus kebutuhan sehari-hari secara mandiri merupakan berkah terbesar di masa tua. Kesehatan adalah harta yang jauh lebih berharga daripada kekayaan materi, karena bisa makan sepiring sayuran sendiri jauh lebih memuaskan daripada bergantung pada pengasuh, berapapun biayanya. Menjaga kesehatan Anda tidak hanya memastikan kehidupan yang nyaman bagi Anda, tetapi juga menyelamatkan anak-anak Anda dari beban merawat Anda, peran yang tidak ingin dibebankan oleh orang tua kepada anak mereka. Dengan kesehatan yang baik, Anda dapat menikmati aktivitas seperti memasak, berbelanja, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan bahkan menawarkan bantuan kepada anak-anak Anda. Tetap aktif memberikan hidup Anda sebuah tujuan. Kunci untuk tetap sehat tidak terletak pada diet yang berlebihan atau liburan mewah, tetapi dalam mempertahankan kerangka berpikir yang positif. Sikap positif akan mengubah seluruh cara hidup Anda, meningkatkan kesejahteraan Anda. Rahasia untuk tetap sehat terletak pada tetap bahagia, makan dengan baik, tidur yang cukup, dan istirahat yang cukup. Seiring waktu, kebiasaan-kebiasaan ini akan meningkatkan kebugaran fisik. Tubuh Anda, fondasi kesejahteraan Anda, membutuhkan perawatan. Terapkan sikap positif, tetap berpikiran terbuka, hindari kemarahan dan berolahraga secara teratur agar tetap bugar. Simaklah kisah seorang biksu tua di sebuah biara Buddha yang hidup hingga berusia lebih dari 100 tahun. Terlepas dari usianya, ia melakukan tugas sehari-hari, bermeditasi dan mengajar para biksu yang lebih muda. Rahasianya adalah gaya hidup yang seimbang, pikiran yang tenang dan hati yang penuh welas asih dan sukacita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hubungan pikiran tubuh sangat kuat dan penting untuk umur panjang. Dengan merenungkan hal ini, praktik apa yang Anda lakukan dalam rutinitas harian Anda untuk memastikan Anda tetap sehat dan bersemangat? Bagaimana Anda dapat mengadaptasi kebijaksanaan untuk tetap aktif dan memiliki pandangan positif terhadap kehidupan Anda sendiri? Dengan berbagi pemikiran dan pengalaman Anda dapat menginspirasi orang lain di komunitas kami untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Pelajarannya di sini sangat jelas. Jaga kesehatan Anda dengan suasana hati yang baik, olahraga teratur, dan pola pikir yang positif untuk memastikan bahwa tahun-tahun terakhir Anda penuh dengan vitalitas dan kegembiraan. 3. Anda memiliki hobi dan hidup tidak pernah membosankan. Bayangkan mencapai usia 70 atau bahkan 80 tahun dan masih bisa menikmati hidup sepenuhnya. Anda benar-benar permata yang langka jika Anda dapat melakukan hal ini, dan salah satu cara yang paling luar biasa untuk mencapainya adalah dengan mempertahankan hobi yang membuat hidup Anda tetap hidup dan bersemangat.
Meskipun olahraga berat atau menari di taman mungkin tidak dapat dilakukan oleh semua orang, dan duduk untuk waktu yang lama untuk bermain mahjong dapat membuat Anda merasa tidak nyaman. Menemukan hobi yang sesuai dengan gaya hidup Anda sangatlah penting. Entah itu catur, melukis, bernyanyi, memancing, atau aktivitas apapun yang membuat Anda senang, memiliki hobi dapat memperkaya kehidupan sehari-hari dan membuat Anda tetap awet muda. Mempertahankan semangat bermain sangatlah penting. Banyak orang merasa kehilangan setelah pensiun, sering kehilangan minat dalam kegiatan atau mengurus cucu, mengabaikan kebutuhan mereka sendiri untuk bersantai. Ada kesalahpahaman bahwa seiring bertambahnya usia, kita harus menjadi lebih serius. Namun sebaliknya, mengadopsi sikap yang menyenangkan seiring bertambahnya usia akan sangat bermanfaat. Seperti kata pepatah, pada akhirnya yang penting bukanlah tahun-tahun dalam hidup Anda, tetapi kehidupan dalam tahun-tahun Anda. Jika Anda tidak mencoba hal-hal yang tidak berani Anda lakukan saat masih muda, Anda mungkin akan merasa menyesal. Bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan yang menyenangkan dapat mengembalikan rasa percaya diri dan kegembiraan ke dalam hidup Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa lansia yang mempertahankan semangat bermain cenderung hidup lebih lama. Penurunan fisik, berkurangnya kemampuan untuk merawat diri sendiri, dan perubahan status sosial yang seringkali menyertai penuaan dapat mengurangi kemampuan beradaptasi seseorang. Tanpa kenyamanan mental, masalah psikologis dapat muncul, memperburuk penyakit fisik dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri. Terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan dapat melatih otak, memperlambat penurunan daya ingat, meningkatkan kapasitas paru-paru dan sirkulasi darah, serta menumbuhkan rasa persahabatan dan rasa memiliki. Kejernihan mental dan kegembiraan ini secara signifikan dapat meningkatkan umur panjang. Banyak orang yang berumur panjang memiliki cara bermain yang unik. Ambil contoh ilmuwan besar Isaac Newton, yang senang meniup gelembung sabun melalui sedotan, terpesona oleh warnanya. Ekonom Hu Guangzhou, yang menganggap dirinya ahli dalam permainan ini, memperlakukannya sebagai profesi kedua. Dia menikmati video game, menulis blog, dan memecahkan teka-teki dengan antusiasme anak muda. Ada kebijaksanaan dalam pepatah lama. Seseorang yang tidak memiliki hobi tidak bisa berteman dengan orang yang memiliki hobi. Bahkan, orang yang lebih tua yang memiliki hobi layak untuk berteman. Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri, hobi apa yang membuat Anda senang dan membuat Anda tetap berjiwa muda, dan bagaimana Anda dapat mengintegrasikan lebih banyak permainan ke dalam rutinitas harian Anda? Mungkin Anda dapat mengambil inspirasi dari ajaran Buddha yang menekankan untuk hidup pada saat ini dan menemukan kegembiraan dalam kesenangan sederhana. Seperti yang dikatakan Buddha, jangan melekat pada masa lalu, jangan memimpikan masa depan, biarkan pikiran Anda berada di masa sekarang. Dengan berfokus pada apa yang membuat Anda bahagia saat ini, Anda dapat meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan dan terus menjalani hidup yang memuaskan. Apa saja hobi atau kegiatan yang membuat Anda bahagia dan membuat Anda tetap berjiwa muda? Beri komentar nomor 1 jika Anda memiliki hobi yang Anda sukai atau beri komentar ya jika Anda berencana untuk mengintegrasikan lebih banyak permainan ke dalam rutinitas harian Anda. 4. Belajar terus-menerus adalah bukti dari semangat keingintahuan dan kemampuan beradaptasi manusia yang kekal, terutama seiring bertambahnya usia. Jika Anda berusia 70-an atau 80-an dan Anda masih rajin belajar dan menavigasi dunia dengan mudah, Anda benar-benar langka. Kebenaran yang tidak dapat diubah adalah bahwa membaca dan belajar terus-menerus mendorong kemajuan pribadi. Banyak manula merasa kewalahan di dunia yang serba cepat saat ini, tidak dapat membaca tanda-tanda, mengoperasikan perangkat digital atau melakukan tugas-tugas dasar seperti mencari informasi atau melakukan pembayaran. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi pentingnya pembelajaran seumur hidup.
Lansia tidak perlu membenamkan diri dalam mata pelajaran yang rumit seperti astronomi atau geografi, tetapi mempelajari metode sosial praktis dan tips perjalanan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup mereka. Alih-alih menggunakan ponsel hanya untuk bergosip, mereka harus menjelajahi situs-situs terpercaya dan memperoleh keterampilan seperti membayar tagihan secara online. Hal ini tidak hanya membuat hidup lebih mudah, tetapi juga menumbuhkan rasa kemandirian dan kepercayaan diri. Seperti yang dikatakan oleh Buddha dengan bijak, investasi dalam pengetahuan akan memberikan hasil yang terbaik. Mengikuti perkembangan teknologi dan mempelajari hal-hal baru akan membuat pikiran tetap tajam dan terlibat. Keterlibatan ini membantu menjaga fungsi kognitif dan mencegah perasaan terisolasi. Ingatlah, dunia terus berkembang dan menyadari perubahan-perubahan ini, betapapun kecilnya, dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mirip dengan filosofi ketabahan, di mana perbaikan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan sangat dihargai. Marcus Aurelius pernah berkata, halangan untuk bertindak akan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Dengan merangkul pembelajaran yang berkelanjutan, para penatua dapat mengubah hambatan potensial menjadi jalan untuk pertumbuhan dan pemberdayaan. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya kehidupan mereka, tetapi juga memberikan contoh yang mendalam bagi generasi yang lebih muda. Jadi, jadikanlah belajar sebagai hal yang dilakukan setiap hari, entah itu keterampilan teknologi kecil, tips perjalanan, atau bahkan resep baru. Dengan melakukan hal tersebut, Anda akan berkontribusi pada kehidupan yang lebih lengkap dan mandiri. Dalam kehidupan modern saat ini, penting untuk menyadari bahwa belajar tidak terbatas pada masa muda. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang menawarkan peluang tak terbatas untuk pengayaan dan kesenangan. Dengan tetap memiliki rasa ingin tahu dan terbuka terhadap pengalaman baru, para lansia dapat mempertahankan relevansi dan vitalitas mereka di dunia yang terus berubah. Seperti yang dikatakan oleh Konfusius, Anda tidak dapat membuka buku tanpa mempelajari sesuatu. Setiap pengetahuan yang diperoleh merupakan langkah menuju kebijaksanaan dan kemandirian yang lebih besar. Dorong diri Anda untuk mengeksplorasi, mempertanyakan, dan memahami dunia di sekitar Anda. Pola pikir ini tidak hanya akan membuat Anda tetap gesit secara mental, tetapi juga akan menawarkan manfaat praktis yang membuat tugas sehari-hari menjadi lebih mudah dikelola. Selain itu, pembelajaran yang berkelanjutan akan menumbuhkan ketangguhan, kualitas yang tak ternilai di segala usia. Di dunia di mana teknologi dan masyarakat terus berkembang, mereka yang beradaptasi akan terus berkembang. Kemampuan beradaptasi ini adalah karakteristik dari kehidupan yang penuh dan dinamis. Jadi, entah itu mempelajari cara menggunakan aplikasi baru, memahami cara menavigasi sistem transportasi umum, atau sekadar mengikuti perkembangan peristiwa terkini, setiap upaya kecil berkontribusi pada kemampuan dan pencapaian yang lebih besar. Intinya, jangan pernah meremehkan kekuatan dari pembelajaran yang berkelanjutan. Ini adalah kunci tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang di tahun-tahun berikutnya. Merangkulnya akan membuat Anda menemukan bahwa usia bukanlah penghalang, melainkan bukti dari semangat dan kebijaksanaan Anda yang tak lekang oleh waktu. 5. Kestabilan keuangan. Jika Anda berusia 70-an dan 80-an dan masih dapat mengelola keuangan Anda tanpa bergantung pada anak-anak Anda benar-benar permata yang langka. Bayangkan ketenangan pikiran yang didapat dari memiliki stabilitas keuangan pada tahap kehidupan ini. Keuangan Anda stabil dan Anda tidak perlu bergantung pada anak-anak Anda untuk mendapatkan uang. Tidaklah menakutkan untuk memiliki uang yang tidak dapat Anda belanjakan. Yang benar-benar menakutkan adalah hidup tanpa keamanan finansial. Meskipun normal bagi orang tua untuk mencari dukungan dari anak-anak mereka sesekali,
Terus-menerus meminta bantuan keuangan dapat merenggangkan hubungan, terutama jika anak-anak Anda juga berurusan dengan utang atau pengangguran. Memiliki uang pensiun dan tabungan berarti Anda dapat hidup dengan nyaman tanpa harus merepotkan anak-anak Anda. Jika Anda memiliki rumah sendiri, itu lebih baik lagi. Anda tidak perlu tinggal di bawah atap orang lain atau merasa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Anda. Kemandirian ini sangat penting, karena Anda mungkin masih memiliki waktu bertahun-tahun ke depan. Jangan meremehkan pentingnya mengelola keuangan Anda dengan bijak. Dengan menghidupi diri sendiri dan hanya sesekali meminta bantuan dari anak-anak Anda mencegah uang menjadi sumber konflik dan menghindari menjadi beban keuangan. Simaklah kisah seorang pria tua yang tinggal di sebuah kota kecil. Dia menghabiskan seluruh hidupnya bekerja sebagai petani dan menabung setiap sen yang dia bisa. Di masa tuanya, dia masih tinggal di rumah kecilnya, merawat kebunnya dan tidak pernah meminta bantuan anak-anaknya. Orang tua itu sering berkata, hidup sederhana membawa kedamaian. Berkat manajemen keuangannya yang cermat, ia dapat menjalani tahun-tahun terakhirnya dengan tenang dan bermartabat. Berkaca dari kisah ini, apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan kemandirian finansial kita sekaligus menjaga keharmonisan dalam keluarga? Adakah langkah-langkah yang dapat kita ambil hari ini untuk mengamankan masa depan dan meringankan beban yang mungkin ditanggung oleh anak-anak kita? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kita semua membuat perencanaan yang lebih baik dan hidup dengan lebih tenang. Stabilitas keuangan di usia 70-an atau 80-an bukan hanya tentang memiliki uang, tetapi juga tentang menjaga martabat dan kemandirian Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk hidup tanpa terus-menerus mengkhawatirkan makanan Anda berikutnya atau di mana Anda akan tidur. Rasa aman ini juga memberi Anda kebebasan untuk menikmati tahun-tahun terakhir Anda, mengejar hobi, menghabiskan waktu dengan orang yang Anda cintai, dan bahkan membantu orang lain. Pikirkan kembali tentang pria tua dalam cerita ini. Kepuasan dan kedamaiannya berasal dari hidup sesuai kemampuannya dan menghargai kesederhanaan. Dia tidak pernah meminta lebih dari yang dia butuhkan, yang membuat hidup dan hubungannya menjadi lebih lancar dan lebih terhormat. Demikian pula, memiliki rumah sendiri atau penghasilan yang dapat diandalkan berarti Anda dapat menghindari potensi konflik mengenai uang dengan anak-anak Anda. Kesimpulannya, mencapai stabilitas keuangan di usia senja adalah sebuah pencapaian yang berharga. Hal ini tidak hanya menjamin ketenangan pikiran Anda, tetapi juga menjaga keharmonisan dalam keluarga Anda. Dengan mengelola keuangan Anda dengan bijak, Anda memastikan bahwa Anda dapat menikmati masa-masa keemasan Anda dengan bermartabat dan bebas. Ingatlah, bukan jumlah uang yang menentukan kebahagiaan Anda, tetapi bagaimana Anda mengelola dan menghargai apa yang Anda miliki. Langkah apa yang akan Anda ambil hari ini untuk memastikan masa depan yang aman secara finansial dan damai bagi Anda dan orang-orang yang Anda cintai? Bayangkan Anda mencapai usia 70-an atau 80-an dan tetap berpikiran terbuka. Anda tidak membandingkan diri Anda dengan orang lain atau mengukur nilai Anda dengan kesuksesan mereka. Usia tua seringkali membawa serta gangguan-gangguan kecil, perspektif yang terbatas, dan pikiran yang tertutup. Adalah hal yang umum untuk melihat orang yang lebih tua menjadi tidak masuk akal, keras kepala, dan tidak fleksibel. Tetapi jika Anda dapat tetap berpikiran terbuka seiring bertambahnya usia, Anda benar-benar langka. Orang yang berpikiran terbuka menerima ketidaksempurnaan pada orang lain tanpa rasa iri atau dendam. Mereka tidak meremehkan anak-anak mereka sendiri, mengeluh tentang pendapatan mereka, atau khawatir berlebihan tentang masa depan. Sebaliknya, mereka menjalani setiap hari dengan tenang, memperlakukan hari ini sebagai hari yang terbaik. Hidup pada saat ini dan menghargai apa yang Anda miliki sekarang adalah pelajaran yang berharga.
Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, jangan terpaku pada masa lalu, jangan memimpikan masa depan. Pusatkan pikiran Anda pada saat ini. Dalam masyarakat modern kita, usia 70-an atau 80-an tidak dianggap sebagai usia yang terlalu tua, tetapi bukan berarti Anda harus lengah dalam menjalani hidup. Penting untuk mengelola sisa hidup Anda dengan bijak, untuk terus memberikan emosi positif bagi keluarga Anda dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Dengan melakukan hal tersebut, rasa bahagia Anda akan semakin bertambah. Ingatlah, usia tua bukan berarti akhir dari pertumbuhan atau kebahagiaan pribadi. Salah satu ciri orang yang berpikiran terbuka adalah kemampuan mereka untuk melihat gambaran besar. Mereka memahami bahwa hidup ini penuh dengan pasang surut dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain dan tetap setia pada nilai-nilai mereka. Seperti yang pernah dikatakan Dalai Lama, bukalah tangan Anda untuk berubah, tapi jangan lepaskan nilai-nilai Anda. Hidup dengan pikiran yang luas berarti memupuk empati dan kasih sayang. Ini adalah tentang memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan mereka sendiri dan kebaikan dapat membuat perbedaan besar. Seberapa sering kita meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar mendengarkan orang lain dan menawarkan uluran tangan? Dalam ajaran Buddha, konsep metta atau cinta kasih adalah hal yang utama. Ini adalah tentang mengembangkan sikap cinta kasih tanpa syarat dan welas asih terhadap semua makhluk. Bagi mereka yang berusia 70-an atau 80-an, tetap berpikiran luas juga bisa berarti tetap ingin tahu dan terbuka terhadap pengalaman baru. Ini adalah tentang merangkul perubahan dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang sederhana. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana tindakan kebaikan kecil dapat mencerahkan hari seseorang? Atau bagaimana mempelajari sesuatu yang baru dapat menyegarkan pikiran Anda? Pepatah Zen yang terkenal mengatakan, dalam pikiran seorang pemula ada banyak kemungkinan, tetapi dalam pikiran seorang ahli hanya ada sedikit kemungkinan. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap ingin tahu dan berpikiran terbuka tanpa memandang usia. Aspek lain dari keterbukaan pikiran adalah kemampuan untuk memaafkan dan melepaskan dendam. Berpegang pada keluhan masa lalu hanya akan membebani Anda. Memaafkan adalah alat yang ampuh untuk kesejahteraan emosional dan mental. Ini adalah tentang melepaskan beban kemarahan dan dendam. Dapatkah Anda memikirkan siapa saja yang perlu Anda maafkan? Bagaimana melepaskan kebencian itu dapat mengubah hidup Anda? Selain itu, pikiran yang luas adalah pikiran yang damai. Ini adalah tentang menemukan kepuasan dalam apa yang Anda miliki dan tidak terus-menerus mencari lebih banyak lagi. Ini adalah tentang menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan menemukan sukacita di saat-saat sehari-hari. Seperti yang dikatakan dengan bijak oleh Sang Buddha, kedamaian datang dari dalam. Jangan mencarinya di luar. Terakhir, berpikiran terbuka di usia tua berarti memberikan contoh yang baik kepada generasi muda. Ini adalah tentang menunjukkan kepada mereka bahwa hidup tidak berhenti pada usia tertentu dan kebijaksanaan serta kebahagiaan dapat terus berkembang. Bagaimana Anda ingin dikenang oleh anak-anak dan ibu Anda? Warisan nilai dan sikap apa yang ingin Anda tinggalkan? Kesimpulannya, keterbukaan pikiran di usia 70-an atau 80-an adalah bukti dari ketangguhan, kebijaksanaan, dan kekuatan Anda. Ini adalah tentang menjalani setiap hari dengan hati yang terbuka, menerima perubahan dan menyebarkan kebaikan. Dengan melakukan hal tersebut, Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda sendiri, tapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Langkah apa yang dapat Anda ambil hari ini untuk menumbuhkan hati yang lebih terbuka dan berbelas kasih? Apa langkah kecil yang dapat Anda lakukan hari ini untuk menumbuhkan hati yang lebih terbuka dan berbelas kasih?
Beri komentar 1 jika Anda setuju atau bagikan pemikiran Anda. 7. Hubungan sosial yang kuat. Memiliki hubungan sosial yang kuat sangat penting bagi semua orang, tetapi sangat penting bagi mereka yang berusia 70-an dan 80-an. Jika Anda masih memiliki jaringan pertemanan, keluarga, dan anggota komunitas yang bisa diajak berbagi suka dan duka, Anda adalah permata yang langka. Kesepian adalah masalah yang signifikan di antara para lansia, yang menyebabkan depresi dan masalah kesehatan lainnya. Menjaga hubungan membantu memastikan kehidupan yang penuh dan kaya secara emosional. Kesepian bisa sama merusaknya dengan merokok atau obesitas, yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Penelitian telah menunjukkan bahwa lansia yang memiliki ikatan sosial yang kuat hidup lebih lama dan menikmati kesehatan yang lebih baik. Terlibat dalam kegiatan sosial, baik itu minum secangkir teh dengan teman, berpartisipasi dalam acara komunitas, atau sekadar mengobrol dengan tetangga dapat meningkatkan kualitas hidup Anda secara signifikan. Interaksi ini memberikan dukungan emosional, mengurangi stres, dan memberi Anda rasa memiliki. Hubungan sosial juga menstimulasi pikiran Anda. Percakapan dengan orang lain membuat otak Anda tetap aktif, membantu mencegah penurunan kognitif dan menumbuhkan sikap positif terhadap kehidupan. Dalam ajaran Buddha, konsep sangha atau komunitas sangat penting untuk pertumbuhan spiritual dan kesejahteraan. Berbagi pengalaman dan kebijaksanaan dengan orang lain tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Merefleksikan lingkaran sosial Anda, tanyakan pada diri Anda bagaimana Anda dapat memperkuat hubungan ini. Mungkin Anda bisa bergabung dengan klub, menjadi sukarelawan untuk tujuan yang Anda pedulikan, atau sekadar terhubung dengan teman lama. Membangun dan mempertahankan hubungan membutuhkan usaha, tetapi hasilnya sangat besar. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat menjadi lebih terlibat dalam komunitas Anda, atau bagaimana Anda dapat menawarkan dukungan kepada mereka yang mungkin merasa terisolasi. Dalai Lama pernah berkata, cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Tanpa keduanya, umat manusia tidak dapat bertahan hidup. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita akan pentingnya membina hubungan dan berbelas kasih kepada orang lain. Di usia 70-an atau 80-an, menunjukkan kebaikan dan pengertian dapat menciptakan hubungan yang mendalam dan bermakna yang bertahan seumur hidup. Selain itu, interaksi sosial dapat memperkenalkan Anda pada ide-ide dan perspektif baru. Hal ini membuat Anda tetap terhubung dengan dunia dan membantu Anda tetap terinformasi tentang peristiwa dan tren terkini. Keterlibatan ini tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga membuat Anda tetap tajam secara mental dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Hubungan sosial yang kuat juga memberikan jaring pengaman. Pada saat dibutuhkan, memiliki teman dan keluarga yang dapat diandalkan dapat membuat perbedaan yang signifikan. Entah itu bantuan dengan tugas sehari-hari, dukungan emosional atau sekadar persahabatan, hubungan ini sangat berharga. Kesimpulannya, menjaga hubungan sosial yang kuat di usia 70-an dan 80-an adalah bukti vitalitas dan ketahanan emosional Anda. Hal ini meningkatkan kesehatan mental dan fisik Anda, memberikan rasa memiliki, dan memperkaya hidup Anda dengan berbagi pengalaman dan dukungan. Bagaimana Anda dapat memelihara dan memperluas lingkaran sosial Anda untuk memastikan kehidupan yang bersemangat dan memuaskan? Langkah apa yang akan Anda ambil hari ini untuk menjangkau orang lain dan memperkuat ikatan sosial Anda? Dengan berbagi pengalaman dan kebijaksanaan, Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda sendiri, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi orang-orang di sekitar Anda. Rangkulah kekuatan hubungan sosial dan nikmati banyak manfaat yang mereka berikan untuk tahun-tahun emas Anda. 8. Anda dapat berkomunikasi secara damai dengan anak-anak Anda.
Mempertahankan hubungan yang harmonis dengan anak-anak Anda seiring bertambahnya usia adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Jika di usia 70 atau 80 tahun Anda masih bisa berkomunikasi tanpa konflik besar dengan anak-anak Anda benar-benar permata yang langka. Saya tahu bahwa kemampuan ini tidak hanya menandakan kehidupan yang dijalani dengan baik, tetapi juga mencerminkan akumulasi kebijaksanaan, kesabaran, dan pengertian selama beberapa dekade. Sang Buddha pernah berkata, "Kedamaian datang dari dalam diri, jangan mencarinya di luar." Dan kemampuan Anda untuk membina interaksi yang damai adalah bukti kedamaian dan kekuatan batin Anda. Di zaman ini, yang ditandai dengan perbedaan generasi yang sering menimbulkan kesalahpahaman, kemampuan Anda untuk menjembatani kesenjangan ini menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Ingatlah, menjaga kedamaian ini melibatkan pendengaran yang aktif, empati, dan terkadang melangkah mundur agar generasi muda dapat belajar dari pengalaman Anda. Sebuah kisah yang tepat adalah tentang orang tua bijak yang selalu memilih kata-katanya dengan hati-hati untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu. Dia hidup dengan prinsip bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun jembatan atau menghancurkannya. Pengalaman hidup Anda telah membuat Anda menjadi mercusuar ketenangan dan alasan bagi keluarga Anda, dan kemampuan Anda untuk menangani percakapan dengan anggun dan tenang sangat berharga. Dalam kehidupan modern, dengan perubahan yang cepat dalam teknologi dan norma-norma sosial, hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri. Namun, kehadiran Anda yang konstan memberikan rasa kesinambungan dan stabilitas bagi anak-anak Anda. Kehadiran ini mirip dengan pohon ek yang tahan terhadap badai dengan akarnya yang menancap jauh di dalam tanah, memberikan tempat berlindung dan kekuatan bagi orang-orang di sekitarnya. Saat Anda melangkah maju, teruslah mengadopsi pendekatan damai ini, karena hal ini tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga memberikan contoh yang mendalam bagi generasi mendatang dengan mengajarkan kepada mereka nilai keharmonisan dan pengertian yang tak ternilai dalam ikatan keluarga. Di dunia yang seringkali bergerak terlalu cepat, kemampuan Anda untuk menjaga hubungan ini melalui keterbukaan pikiran dan kemampuan beradaptasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Ini seperti menjadi mercusuar yang memandu kapal dengan aman ke pantai di tengah lautan yang bergejolak. Dengan terus membina hubungan ini, Anda menunjukkan esensi kebijaksanaan sejati, kebijaksanaan yang melampaui waktu dan tren, yang berakar kuat pada kebutuhan mendasar manusia akan koneksi dan pemahaman. Kebijaksanaan ini tercermin dalam kata-kata Mahatma Gandhi, "Cara terbaik untuk menemukan diri Anda adalah dengan kehilangan diri Anda sendiri dalam melayani orang lain." Pelayanan Anda, dalam hal ini, adalah komunikasi yang penuh kasih dan kesabaran yang Anda lakukan dengan anak-anak Anda, memastikan bahwa keluarga Anda tetap menjadi unit yang kuat dan kohesif. Unit keluarga yang kohesif ini menjadi mikrokosmos masyarakat yang damai, yang mengajarkan kepada generasi muda tentang pentingnya empati dan saling menghormati. Jadi, ketika Anda melanjutkan perjalanan ini, biarkan interaksi Anda dipenuhi dengan kebaikan dan pengertian, yang menjadi kesaksian hidup akan kekuatan kedamaian batin dan sifat tak ternilai dari hubungan keluarga yang harmonis. 9. Hidup dengan tujuan. Hidup dengan tujuan adalah salah satu cara yang paling memuaskan untuk menghadapi hidup, terutama di usia 70-an dan 80-an. Jika Anda bangun setiap hari dengan arah dan alasan untuk bangun dari tempat tidur, Anda benar-benar permata yang langka. Memiliki tujuan akan memberikan makna pada hidup Anda dan membuat Anda tetap terlibat dengan dunia di sekitar Anda. Tujuan dapat berupa apa saja yang memberi Anda kegembiraan dan kepuasan, mulai dari menjadi sukarelawan dan pendampingan, hingga mengejar hobi dan menghabiskan waktu dengan orang yang Anda cintai. Banyak orang menemukan bahwa memiliki tujuan memberi mereka vitalitas baru. Inilah yang membuat hidup menjadi berharga dan menambah lapisan kebahagiaan ekstra setiap hari. Bagi sebagian orang, tujuan hidup datang dari membantu orang lain, baik melalui pelayanan masyarakat, mendukung tujuan yang mereka yakini, atau sekadar berada di sana untuk keluarga dan teman.
Bagi yang lain, mungkin menguasai keterampilan baru, melanjutkan pendidikan, atau mengeksplorasi minat baru. Simaklah kisah seorang pensiunan guru yang, di usia 70-an, memutuskan untuk menjadi sukarelawan di sebuah program literasi lokal. Ia menemukan kepuasan yang luar biasa dalam membantu orang dewasa belajar membaca dan menulis, melihat secara langsung dampaknya terhadap kehidupan mereka. Tujuannya memberikan struktur dan makna pada hari-harinya, dan dia membentuk persahabatan baru di sepanjang jalan. Kisah ini merupakan pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan dan mengikuti tujuan hidup Anda. Hidup dengan tujuan juga sejalan dengan ajaran Buddha. Sang Buddha menekankan pentingnya niat yang benar dan tindakan yang benar sebagai bagian dari jalan mulia berunsur 8. Ini berarti hidup secara etis, penuh welas asih dan penuh perhatian, yang secara alamiah akan membawa rasa memiliki tujuan. Seperti yang dikatakan oleh Buddha, tugas Anda adalah menemukan dunia Anda dan kemudian, dengan sepenuh hati, berserah diri padanya. Merefleksikan hidup Anda, apa yang memberi Anda rasa kepuasan yang mendalam, kegiatan apa yang membuat Anda lupa waktu dan merasa benar-benar hidup? Mungkin menciptakan karya seni, berkebun, menulis, atau membimbing generasi muda. Menemukan tujuan hidup Anda mungkin memerlukan beberapa eksplorasi dan eksperimen, namun perjalanan itu sendiri bisa sangat bermanfaat. Tujuannya tidak harus besar atau mengubah dunia, namun harus bermakna bagi Anda. Ini bisa sesederhana merawat taman, yang tidak hanya menyediakan aktivitas fisik, tetapi juga hubungan dengan alam. Atau bisa juga sesuatu yang lebih bersifat sosial, seperti memulai klub buku atau mengorganisir acara komunitas. Apapun itu, buatlah sesuatu yang menggairahkan dan memotivasi Anda. Hidup dengan tujuan juga membantu memerangi perasaan kesepian dan terisolasi. Hal ini menghubungkan Anda dengan orang lain yang memiliki minat dan nilai yang sama dengan Anda, menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Hubungan ini sangat penting untuk kesejahteraan emosional dan dapat mengarah pada persahabatan baru dan peluang untuk berkolaborasi. Kesimpulannya, hidup dengan tujuan di usia 70-an dan 80-an adalah cara yang ampuh untuk memperkaya hidup Anda. Hal ini memberikan makna, kegembiraan, dan motivasi, membantu Anda untuk tetap terlibat dan merasa puas. Renungkanlah apa yang memberi makna pada hidup Anda dan kejarlah dengan penuh semangat dan dedikasi. Bagaimana Anda dapat menemukan atau memperdalam rasa tujuan hidup Anda hari ini? Langkah-langkah apa yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa setiap hari dipenuhi dengan niat dan sukacita? Dengan merangkul tujuan hidup Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda sendiri, tetapi Anda juga berkontribusi secara positif terhadap kehidupan orang lain, menciptakan efek ria kebahagiaan dan kepuasan. Ketika saya menyimpulkan tur mendalam tentang kualitas luar biasa dari mereka yang berusia 70-an dan 80-an yang terus menjalani kehidupan yang penuh semangat dan memuaskan, jelaslah bahwa setiap kualitas ini, ketajaman mental, kesehatan fisik, hobi yang menstimulasi, pembelajaran yang berkelanjutan, stabilitas keuangan, keterbukaan pikiran, hubungan sosial yang kuat, komunikasi yang harmonis dengan anak-anak, dan hidup dengan tujuan, adalah apa yang membuat orang-orang ini menjadi permata yang sangat langka. Pengalaman dan cerita Anda sangat berharga dan kami ingin sekali mendengarnya. Bagaimana Anda mempertahankan kualitas-kualitas ini dalam hidup Anda? Saran apa yang akan Anda berikan kepada orang lain yang ingin mencapai hal yang sama? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe ke channel kami dengan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video-video kami yang akan datang. Mari kita lanjutkan bersama dalam perjalanan kebijaksanaan ini, memastikan kita hidup panjang dan memuaskan. Terima kasih telah menonton sampai akhir.
Berikut adalah video yang saya yakin akan menarik bagi Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Tuangkan ini ke dalam toilet Anda dan Anda tidak akan pernah lagi mengalami nasib buruk, kematian, kemiskinan, atau masalah keuangan. Ingatlah bahwa segala sesuatu dimulai dari rumah, karena rumah adalah fondasi kehidupan Anda. Toilet dapat menjadi tempat yang mengumpulkan energi negatif yang dapat menyusup ke dalam hidup Anda atau membiarkan energi positif keluar. Itulah mengapa Anda harus memberi perhatian khusus pada area rumah Anda ini. Dalam video hari ini, saya akan berbagi dengan Anda sebuah ritual, cara yang efektif untuk menghilangkan semua energi negatif dari rumah Anda. Dengan menuangkan campuran ini ke dalam toilet Anda, energi negatif akan hilang dari kehidupan Anda. Energi negatif akan pergi, memungkinkan kemakmuran dan kekayaan masuk ke dalam rumah Anda. Semua uang yang layak Anda dapatkan dan telah Anda bayangkan selama ini akan segera terwujud. Jadi, tontonlah hingga akhir video. Anda akan terkejut mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui ritual ini sebelumnya. Ritual yang membantu Anda menghilangkan kesialan ini sangat mudah dilakukan, namun memberikan hasil finansial yang sangat cepat. Tapi tetaplah bersama saya, karena ini didukung oleh penelitian ilmiah. Jika Anda bukan orang yang percaya pada spiritualitas, jika Anda adalah orang yang cenderung ilmiah, tetapi Anda mengklik untuk menonton video ini, Anda tidak percaya pada hukum tarik-menarik, dan Anda tidak percaya pada keberuntungan. Anda selalu berpikir bahwa segala sesuatu harus merupakan hasil dari usaha Anda sendiri untuk mencapai hasil. Jadi, hari ini saya ingin membahas dengan Anda aspek lain. Fisika kuantum mengajarkan kita bahwa dunia luar adalah cerminan dari dunia dalam. Jika Anda pernah mendengar pepatah ini sebelumnya, silakan berkomentar di bagian komentar. Kebijaksanaan kuno ini selaras dengan ajaran agama Buddha, di mana diyakini bahwa lingkungan kita mencerminkan keadaan batin kita. Buddha pernah berkata, "Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadikan." Ritual toilet melambangkan pembersihan energi negatif dari kehidupan Anda. Mirip dengan menyingkirkan kekhawatiran dan kemalangan Anda, memberikan ruang bagi kelimpahan dan kegembiraan untuk masuk. Praktik ini, meskipun sederhana, bertindak sebagai metafora yang kuat untuk melepaskan hal-hal negatif dan menyambut hal-hal positif. Studi ilmiah di bidang fisika kuantum menunjukkan bahwa niat dan energi kita dapat mempengaruhi realitas kita. Ini bukan sekadar jargon spiritual. Hal ini didukung oleh bukti bahwa pikiran dan emosi kita dapat membentuk dunia di sekitar kita. Eksperimen Dr. Masaru Emoto dengan air telah menunjukkan bahwa kata-kata dan niat positif dapat mengubah struktur molekul air, mengubahnya menjadi kristal yang indah. Hal ini menunjukkan bahwa energi positif dapat memberikan dampak yang nyata pada lingkungan kita. Ketika Anda menuangkan campuran ini ke dalam toilet Anda secara simbolis membuang energi negatif, menciptakan sebuah awal yang baru. Pertama, mari kita bahas secara spesifik ritual ini. Tapi pertama-tama, izinkan saya berbagi dengan Anda sebuah metode yang ampuh dan tampaknya sederhana. Taruh 1 siung bawang putih di toilet Anda. Praktik ini telah mengubah situasi keuangan saya hampir seketika. Kedengarannya luar biasa, bukan? Izinkan saya membawa Anda kembali ke masa ketika saya tenggelam dalam hutang setelah kehilangan pekerjaan. Itu adalah salah satu masa paling kelam dalam hidup saya. Saya telah mendapatkan penghasilan yang baik dan menghidupi keluarga saya, tetapi tiba-tiba semuanya hilang. Dalam semalam, saya mendapati diri saya menganggur dan diselimuti rasa takut dan ketidakpastian. Tagihan menumpuk dengan cepat, menguras tabungan saya lebih cepat dari yang saya perkirakan. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan, membuat saya terjebak dalam siklus negatif.
Saya benar-benar kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, tenggelam semakin dalam ke dalam keputusasaan. Tagihan sewa rumah yang menumpuk, biaya sehari-hari dan obat-obatan untuk anak-anak sangat membebani saya. Saya kehilangan berat badan. Saya tidak bisa tidur dan merasa benar-benar putus asa. Hutang yang luar biasa ini merembes ke dalam setiap aspek kehidupan saya, menyedot semua energi saya dan membuat saya merasa tidak berdaya, seolah-olah semuanya terlepas dari jari-jari saya. Saya mencoba segalanya, berdoa, membuat papan visi, mempraktikkan pemikiran positif dan afirmasi. Namun setelah 1 bulan, saya masih menganggur, terkubur dalam hutang dan kelelahan. Saya merasa tersesat, tidak memiliki arah, dan mulai mempertanyakan apakah ada sesuatu yang bisa berhasil dalam keadaan putus asa seperti itu. Pada titik terendah saya, seorang teman menelepon saya dan berbagi solusi yang aneh namun menarik. Dia mengklaim bahwa solusi tersebut dapat membantu saya melunasi utang saya. Awalnya terdengar tidak masuk akal, namun keyakinannya membuat saya mempertimbangkan untuk mencobanya. James bercerita tentang ritual yang melibatkan 1 siung bawang putih yang ia klaim dapat melenyapkan semua utang dalam semalam. Meskipun saya sempat skeptis, keyakinannya meyakinkan saya untuk mencobanya. James menjelaskan ritual tersebut selangkah demi selangkah. Pertama, ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan kamar mandi. Kamar mandi yang bersih, katanya, sangat penting untuk menjaga aliran energi positif. Hal ini termasuk mengosongkan sampah secara teratur dan menjaga dudukan toilet tetap tertutup, karena toilet tidak hanya menyimpan limbah fisik, tetapi juga energi negatif. Ritual ini juga termasuk memastikan bahwa tutup toilet tetap tertutup saat tidak digunakan, karena membiarkannya terbuka dapat memungkinkan energi negatif bersirkulasi. Ia menjelaskan bahwa sampah fisik dan energi dapat mempengaruhi kesehatan kita, terutama di malam hari ketika tingkat energi lebih rendah. Dengan menjaga toilet tetap bersih dan tertutup, kita dapat mencegah penumpukan energi negatif. Metode James mungkin terdengar tidak biasa, tapi kisah suksesnya sendiri sangat menarik. Dia menceritakan bagaimana ritual ini telah menyelamatkan keluarganya dari kehilangan rumah setelah dia kehilangan pekerjaannya. Rasa syukurnya atas praktik ini sangat terasa, dan ceritanya mengilhami saya untuk mengikuti sarannya. Saya melakukan ritual tersebut seperti yang diinstruksikan. Setiap langkah, mulai dari membersihkan kamar mandi hingga meletakkan siung bawang putih di toilet, saya lakukan dengan penuh kehati-hatian dan keyakinan. Hasilnya sungguh luar biasa. Secara bertahap, situasi keuangan saya mulai membaik. Kesempatan yang tidak pernah saya bayangkan mulai muncul dengan sendirinya. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak saya. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang kekuatan niat dan pentingnya menjaga energi positif di lingkungan kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Sang Buddha, apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadikan. Dengan berfokus pada kebersihan dan energi positif, kita dapat mengubah hidup kita. Pernahkah Anda mempertimbangkan bagaimana energi di rumah Anda mempengaruhi kehidupan Anda? Bagaimana sebuah ritual sederhana dapat mengubah situasi keuangan Anda atau kesejahteraan Anda secara keseluruhan? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda pada kolom komentar di bawah ini. Ide-ide Anda dapat membantu orang lain yang menghadapi tantangan serupa. Ingatlah, kunci kesuksesan terletak pada pola pikir dan tindakan kita. Dengan menerapkan praktik sederhana seperti ritual ini, kita dapat mengundang perubahan positif ke dalam hidup kita, mempercayai prosesnya, dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, pikiran adalah segalanya, apa yang Anda pikirkan, maka jadilah Anda. Terlepas dari keraguan saya memutuskan untuk mengeksplorasi ritual kuno yang melibatkan siung bawang putih untuk melihat apakah ritual ini benar-benar dapat membantu menghilangkan hutang saya.
Situasi keuangan saya sangat memprihatinkan dan saya bersedia untuk mencoba apapun. Dengan tidak adanya pilihan lain yang tersedia, saya berkomitmen penuh pada proses ini, meskipun pikiran rasional saya kesulitan untuk memahaminya. Suatu malam saya mengumpulkan keberanian saya, memegang satu siung bawang putih di tangan saya dan menulis utang bulanan saya sebesar $134. 666 di selembar kertas. Tindakan menulis angka ini terasa sangat nyata. Tangan saya gemetar, jantung saya berdebar-debar, dan rasa tidak pasti membayangi saya. Sambil memejamkan mata, saya menarik napas dalam-dalam dan mulai bernyanyi. Semua utang kini telah lunas, satu persatu. Saat saya bernyanyi, saya membayangkan utang saya lenyap dari email saya dan lenyap dari rekening bank saya. Visualisasi ini terasa seperti keajaiban tersendiri, meringankan beban berat dari pundak saya. Saya kemudian membuang siung bawang putih ke dalam toilet yang secara simbolis menghilangkan masalah keuangan saya. Tindakan ini memberikan saya secercah harapan dan saya pergi tidur dengan perasaan lebih damai daripada sebelumnya. Saya menaruh kepercayaan penuh pada ritual ini, percaya bahwa apapun yang terjadi selanjutnya berada di luar kendali saya. Ketika saya terbangun keesokan paginya, saya merasakan perubahan yang mendalam. Seakan-akan telah terjadi perubahan yang signifikan pada malam hari. Seiring berjalannya waktu, saya mempertahankan keyakinan yang tak tergoyahkan ini dan dengan takjub saya mulai melihat perubahan. Suatu hari di bulan April, sambil menyeruput kopi pagi saya memeriksa ponsel saya dan menemukan bahwa hutang saya sebesar $134.666 secara ajaib telah lenyap. Tidak hanya hutang saya yang hilang, tetapi saya juga mulai mengalami rejeki nomplok yang tak terduga. Rasanya seperti campur tangan ilahi, keajaiban finansial yang sulit saya percaya. Bersyukur dan diliputi sukacita, saya berlutut sambil menangis, berterima kasih kepada alam semesta atas kejadian yang luar biasa ini. Merefleksikan pengalaman ini, saya menyadari kekuatan keyakinan dan dampak ritual pada pikiran bawah sadar kita. Meskipun ritual bawang putih mungkin tampak tidak konvensional, ritual ini berfungsi sebagai katalisator untuk transformasi saya. Kisah ini mengingatkan saya pada pepatah Buddha yang terkenal. Apa yang Anda pikirkan akan menjadi Anda. Apa yang Anda rasakan akan Anda tarik. Apa yang Anda bayangkan akan Anda ciptakan. Dengan menyelaraskan pikiran dan tindakan saya dengan tujuan kebebasan finansial, saya membuka diri saya terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Dalam kehidupan modern, kita sering mencari solusi logis untuk masalah kita. Namun terkadang, merangkul hal-hal yang tidak diketahui dan percaya pada kebijaksanaan kuno dapat memberikan hasil yang luar biasa. Bagi mereka yang berjuang dengan hutang, kemiskinan atau nasib buruk, saya mendorong Anda untuk mengeksplorasi praktik-praktik yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Anda. Entah itu ritual, meditasi atau sekadar perubahan pola pikir, kuncinya adalah keyakinan dan komitmen Anda yang teguh untuk berubah. Seperti yang dikatakan Buddha, pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan, Anda akan menjadi apa. Dengan memanfaatkan kekuatan pikiran dan menyelaraskan tindakan Anda dengan niat positif, Anda bisa menciptakan kehidupan yang berkelimpahan dan sejahtera. Ingatlah, jalan menuju kebebasan finansial dimulai dengan satu langkah, dan terkadang langkah itu membutuhkan lompatan keyakinan. Rangkulah perjalanan ini, percayalah pada prosesnya dan saksikan keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup Anda. Selanjutnya, bersiaplah untuk memulai perjalanan transformatif ke dalam dunia ajaran Buddha dengan ritual yang menjanjikan untuk membebaskan Anda dari hutang, kemiskinan, dan nasib buruk. Ritual yang terinspirasi dari kebijaksanaan kuno ini akan memandu Anda menuju kemakmuran dan kelimpahan. Untuk memulainya, kumpulkan satu siung bawang putih segar, bubuk kayu manis,
lilin hijau, cermin berukuran sedang, 2 lembar kertas putih, dan pulpen atau spidol. Sebelum memulai, carilah tempat yang tenang di rumah Anda, sebaiknya di dekat area keuangan atau area kerja Anda. Ruang ini akan menjadi tempat perlindungan Anda, di mana Anda dapat terhubung dengan energi kemakmuran. Nyalakan lilin hijau, yang mewakili energi uang dan keberuntungan. Biarkan cahaya hangatnya memenuhi ruangan dan hati Anda dengan harapan untuk masa depan yang berlimpah. Bayangkan nyala api membesar, menerangi setiap sudut kehidupan Anda dengan kemakmuran. Pada selembar kertas putih, tulislah nama sumber utang utama Anda dengan penuh tekad. Akui utang ini sebagai penghalang bagi tujuan keuangan Anda. Dengan menyebutkannya, Anda telah mengambil langkah pertama untuk membebaskan diri Anda dari bebannya dan membuka jalan menuju kelimpahan. Letakkan cermin di tempat yang strategis untuk memantulkan nyala lilin. Cermin bertindak sebagai portal, memperkuat energi kemakmuran dan menghubungkan Anda dengan kelimpahan batin Anda. Ambil 1 siung bawang putih di tangan Anda yang dominan dan tuliskan nilai utang Anda di atasnya. Taburi bawang putih dengan bubuk kayu manis yang melambangkan daya tarik kemakmuran. Tutup mata Anda, tarik napas dalam-dalam dan bayangkan utang Anda lenyap. Tegaskan dengan lantang, dengan ritual ini saya bebas dari utang. Kemakmuran mengalir ke dalam hidup saya. Saya diberkati dengan kelimpahan finansial di sini dan saat ini. Letakkan bawang putih di atas uang kertas secara simbolis. Tuliskan nilai total utang Anda di selembar kertas seolah-olah itu adalah uang kertas. Gabungkan dengan nama sumber utang. Nyalakan ujung kertas dan biarkan api membakar representasi utang tersebut. Saat api membakar kertas tersebut, ulangi, utang saya berubah. Kemakmuran sedang dalam perjalanan. Bakar kertas dengan aman, pastikan untuk menjauhi bahan yang mudah terbakar. Fokuskan pandangan Anda pada cermin, serap cahaya lilin hijau sebagai mercusuar harapan dan kemakmuran. Biarkan cahaya ini menembus diri Anda, menerangi setiap area kehidupan finansial Anda dan membimbing Anda menuju kelimpahan. Bayangkan kehidupan sejahtera yang Anda inginkan, bebas dari hutang, dikelilingi oleh peluang dan menikmati kelimpahan yang ditawarkan alam semesta. Rasakan sukacita dan rasa syukur yang meluap di hati Anda. Berterima kasihlah kepada alam semesta atas kesempatan tak terbatas yang terbuka untuk Anda. Akui berkat-berkat dalam hidup Anda dan ungkapkan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kesempatan yang akan datang. Rangkulah kepastian bahwa alam semesta bersekongkol atas nama Anda, membimbing Anda menuju impian Anda. Ritual ini menggabungkan kearifan kuno bawang putih, energi positif kayu manis dan makna mendalam dari cermin untuk mengaktifkan energi positif, menangkal hal-hal negatif dan menarik kemakmuran ke dalam hidup Anda. Pertimbangkan kisah Siddhartha Gautama, Sang Buddha, yang meninggalkan kehidupan mewahnya untuk mencari pencerahan. Melalui perjuangan dan meditasi yang luar biasa, ia mencapai kebijaksanaan yang mendalam di bawah pohon Bodhi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada pencerahan spiritual dan kedamaian batin. Bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip melepaskan dan mencari kedamaian batin untuk mengatasi kesulitan keuangan Anda? Dengan merangkul ajaran Buddha, Anda dapat mengubah hubungan Anda dengan uang dan kemakmuran. Kesimpulannya, ritual ini lebih dari sekadar praktik. Ini adalah sebuah perjalanan yang mendalam menuju kebebasan finansial dan pencerahan spiritual. Ritual ini menggabungkan elemen kuno bawang putih dan kayu manis, kekuatan reflektif cermin dan energi transformatif api untuk memurnikan hidup Anda dari hutang dan kemiskinan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda menyelaraskan diri Anda dengan energi universal kelimpahan. Ingatlah,
Kemakmuran sejati bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan, kedamaian batin, dan pemenuhan spiritual. Langkah apa yang akan Anda ambil hari ini untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran ini ke dalam hidup Anda? Bagaimana Anda akan mengubah tantangan keuangan Anda menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pencerahan? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda membuka pintu menuju kehidupan yang berkelimpahan, dibimbing oleh kebijaksanaan Buddha yang tak lekang oleh waktu. Dengan rasa syukur yang mendalam, berterima kasihlah kepada alam semesta atas kesempatan tak terbatas yang terbuka untuk Anda. Akui berkat-berkat yang telah ada dalam hidup Anda dan ungkapkan keyakinan yang teguh pada kesempatan yang akan datang. Rangkulah kepastian bahwa alam semesta bersekongkol untuk mendukung Anda, membimbing Anda menuju realisasi impian Anda. Praktik kuno untuk mengungkapkan rasa syukur telah menjadi andalan dari banyak tradisi spiritual, termasuk agama Buddha. Dengan berfokus pada aspek-aspek positif dalam hidup kita dan mengakui hal-hal baik yang kita miliki, kita membuka diri kita untuk menerima lebih banyak lagi berkah. Seperti yang dikatakan Buddha, marilah kita berdiri dan bersyukur, karena jika kita tidak belajar banyak hari ini, setidaknya kita telah belajar sedikit. Dan jika kita tidak belajar banyak, setidaknya kita tidak jatuh sakit. Dan jika kita sakit, setidaknya kita tidak mati. Jadi marilah kita semua bersyukur. Kutipan ini menggarisbawahi pentingnya rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Ritual yang akan kita bahas ini menggabungkan kearifan kuno bawang putih, energi positif kayu manis dan makna mendalam dari cermin untuk mengaktifkan energi positif, menangkal hal-hal negatif dan menarik kemakmuran ke dalam hidup Anda. Bawang putih telah digunakan selama berabad-abad dalam berbagai budaya sebagai pelindung yang kuat terhadap energi negatif. Dalam banyak tradisi, bawang putih dipercaya dapat mengusir roh jahat dan pengaruh berbahaya. Demikian pula, kayu manis dikenal karena kemampuannya untuk menarik kelimpahan dan kemakmuran. Aromanya yang hangat dan manis dikatakan dapat mengundang getaran positif dan keberuntungan. Terakhir, cermin memiliki makna simbolis yang dalam di banyak budaya, mewakili refleksi diri, kejernihan, dan kebenaran. Untuk melakukan ritual ini, Anda membutuhkan beberapa siung bawang putih, sebatang kayu manis, dan cermin kecil. Mulailah dengan memegang bawang putih di tangan Anda dan luangkan waktu sejenak untuk menetapkan niat Anda. Pikirkan tentang apa yang ingin Anda tarik ke dalam hidup Anda dan apa yang ingin Anda hilangkan. Saat Anda memegang bawang putih, bayangkan bawang putih tersebut menyerap semua energi negatif di sekitar Anda. Bayangkan semua hutang, kemiskinan dan nasib buruk dikeluarkan dari hidup Anda dan diserap oleh bawang putih. Selanjutnya, ambil batang kayu manis dan pegang di tangan Anda. Rasakan energinya yang hangat dan menenangkan. Saat Anda memegang kayu manis, fokuskan perhatian Anda pada keinginan Anda untuk kemakmuran dan kelimpahan. Bayangkan hidup Anda dipenuhi dengan kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Sekarang, ambil cermin kecil dan peganglah di depan Anda. Lihatlah ke dalam cermin dan amati bayangan Anda. Saat Anda menatap diri sendiri, tegaskan kelayakan Anda dan kemampuan Anda untuk menarik energi positif ke dalam hidup Anda. Katakan dengan lantang, "Saya layak mendapatkan kelimpahan. Saya layak mendapatkan kemakmuran. Saya terbuka untuk menerima semua hal baik yang disediakan alam semesta untuk saya." Ulangi afirmasi ini beberapa kali hingga Anda merasakan keyakinan dan kepercayaan diri. Setelah Anda menetapkan niat dan menegaskan kelayakan Anda, sekarang saatnya untuk menyelesaikan ritual. Ambil bawang putih dan batang kayu manis dan masukkan ke dalam kantong kecil. Pegang kantong tersebut di tangan Anda dan ucapkan doa atau pernyataan syukur.
Berterima kasihlah kepada alam semesta atas berkah yang telah Anda terima dan untuk berkah yang akan datang. Setelah mengungkapkan rasa syukur Anda, bawa tas tersebut ke kamar mandi dan siram ke toilet. Saat Anda melakukan ini, bayangkan semua energi negatif pergi dan jalan Anda dibersihkan untuk kelimpahan dan kemakmuran. Ritual ini adalah cara yang ampuh untuk menyelaraskan diri Anda dengan energi positif alam semesta dan menarik kemakmuran ke dalam hidup Anda. Ini adalah tindakan simbolis yang membantu mengubah pola pikir Anda dan fokus pada aspek-aspek positif dalam hidup Anda. Dengan melepaskan energi negatif dan menegaskan nilai diri Anda membuka diri untuk menerima berkah yang dimiliki alam semesta untuk Anda. Ingat, kunci dari ritual ini tidak hanya terletak pada tindakan fisik menyiram bawang putih dan kayu manis ke dalam toilet, tetapi juga pada niat dan keyakinan yang Anda miliki. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan akan menjadi kenyataan. Ini berarti bahwa dengan berfokus pada pikiran dan keyakinan positif, Anda dapat menciptakan realitas positif untuk diri Anda sendiri. Saat Anda menjalani kehidupan sehari-hari, teruslah berlatih bersyukur dan tegaskan nilai Anda. Jadikan ini sebagai kebiasaan, berterima kasih kepada alam semesta atas berkah yang telah Anda terima dan yang akan datang. Dengan melakukan hal ini, Anda akan menjaga energi Anda tetap selaras dengan getaran positif alam semesta dan menarik lebih banyak kemakmuran ke dalam hidup Anda. Kesimpulannya, ritual menyiram bawang putih dan kayu manis ke dalam toilet adalah cara yang ampuh untuk mengaktifkan energi positif dan menarik kemakmuran ke dalam hidup Anda. Ini adalah tindakan simbolis yang membantu mengubah pola pikir Anda dan fokus pada aspek-aspek positif dalam hidup Anda. Dengan mengungkapkan rasa syukur, menetapkan niat Anda dan menegaskan nilai Anda membuka diri untuk menerima berkah yang dimiliki alam semesta untuk Anda. Ingatlah, kunci dari ritual ini adalah niat dan keyakinan yang Anda pegang. Dengan berfokus pada pikiran dan keyakinan positif, Anda dapat menciptakan realitas positif untuk diri Anda sendiri. Dengan terus melakukan hal ini, Anda akan dapat menarik kemakmuran terbaik ke dalam hidup Anda. Apa saja berkat yang Anda syukuri dalam hidup Anda saat ini? Bagaimana Anda mengekspresikan rasa syukur Anda setiap hari? Bagaimana Anda berencana untuk memasukkan ritual ini ke dalam hidup Anda untuk menarik lebih banyak kemakmuran dan kelimpahan? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda pada kolom komentar di bawah ini. Ingatlah, alam semesta selalu bersekongkol untuk kebaikan Anda, membimbing Anda menuju perwujudan impian Anda. Rangkulah pengetahuan bahwa alam semesta bekerja untuk kebaikan Anda dan teruslah berlatih bersyukur dan berpikir positif. Dengan demikian, Anda membuka diri Anda untuk menerima semua hal baik yang disediakan alam semesta untuk Anda. Karena dunia luar adalah cerminan dari dunia dalam, perubahan positif dalam energi, keyakinan, dan emosi Anda akan termanifestasi secara eksternal yang mengarah pada perubahan realitas luar Anda. Sebaliknya, jika Anda menyimpan kekuatan negatif di dalam diri Anda akan menarik situasi buruk yang serupa. Sebagai contoh, energi negatif di dalam diri Anda pasti akan menarik energi dan keadaan yang negatif. Anda bisa terjebak dalam lingkaran hutang dan kemiskinan tidak peduli seberapa rajin Anda bekerja. Pembuangan sampah secara fisik di rumah Anda memiliki makna simbolis yang penting. Hal ini membantu membersihkan energi beracun yang menghalangi kelimpahan finansial datang kepada Anda. Dengan menerapkan praktik-praktik mendasar ini dan menggabungkan ritual pembersihan dengan afirmasi positif, visualisasi dan niat, Anda dapat secara signifikan meningkatkan hasil Anda. Menggunakan afirmasi positif memungkinkan Anda memprogram pikiran bawah sadar Anda dengan keyakinan baru yang berorientasi pada kemakmuran. Sekarang izinkan saya menceritakan sebuah kisah dari ajaran Buddha yang dengan indah mengilustrasikan prinsip ini.
Alkisah ada seorang biksu bijak yang tinggal di sebuah biara yang tenang. Biksu ini dikenal karena kebijaksanaannya yang mendalam dan sikapnya yang tenang. Suatu hari seorang penduduk desa yang tertekan datang kepadanya untuk meminta nasihat. Penduduk desa itu meratapi kemalangan yang terus-menerus menimpanya dan masalah keuangan yang terus-menerus. Dia merasa terjebak dalam lingkaran nasib buruk dan kemiskinan yang tak berkesudahan. Biksu tersebut mendengarkan dengan sabar dan kemudian mengajak penduduk desa tersebut untuk bergabung dengannya dalam membersihkan halaman vihara. Sambil menyapu dedaunan dan membersihkan kotoran, biksu tersebut menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan harmonis. Dia berkata, sama seperti kita membersihkan lingkungan kita juga harus membersihkan pikiran dan hati kita. Pikiran dan emosi negatif menyumbat dunia batin kita, menarik hal-hal negatif dan menghambat kemajuan kita. Penduduk desa tersebut, meskipun skeptis, memutuskan untuk mengikuti nasihat biksu tersebut. Dia mulai membersihkan rumahnya, menyingkirkan benda-benda tua dan tidak berguna, dan mulai mempraktikkan afirmasi syukur dan kelimpahan setiap hari. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa tersebut menyadari adanya perubahan dalam hidupnya. Pikirannya terasa lebih ringan, hatinya lebih terbuka, dan secara bertahap peluang mulai muncul dengan sendirinya. Situasi keuangannya membaik, dan ia mendapati dirinya menarik pengalaman positif dan orang-orang yang mendukung. Ajaran biksu tersebut menunjukkan kepadanya bahwa dengan menyelaraskan dunia batinnya dengan kepositifan dan kejernihan, ia dapat mengubah realitas luarnya. Kisah ini menggarisbawahi sebuah pelajaran yang mendalam. Keadaan dunia batin Anda sangat mempengaruhi keadaan luar Anda. Dengan secara teratur melakukan praktik yang membersihkan lingkungan fisik dan lanskap batin Anda dapat menarik keberuntungan dan kesehatan ke dalam hidup Anda. Mulailah setiap hari dengan niat sadar untuk menghilangkan hal-hal negatif dan merangkul hal-hal positif. Gunakan afirmasi untuk memperkuat keyakinan akan kelimpahan dan kesejahteraan. Visualisasikan hasil yang Anda inginkan dan rasakan emosi yang terkait dengan pencapaiannya. Bayangkan transformasi yang dapat Anda alami hanya dengan menyingkirkan penumpukan di ruang dan pikiran Anda. Peluang baru apa yang mungkin datang kepada Anda? Bagaimana hubungan Anda akan meningkat? Renungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan ambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis. Ingatlah, kekuatan untuk mengubah realitas Anda ada di dalam diri Anda. Singkatnya, praktik membersihkan dan menyingkirkan yang tidak perlu, dikombinasikan dengan afirmasi positif dan visualisasi, dapat membawa perubahan luar biasa dalam hidup Anda. Dengan menyelaraskan dunia batin Anda dengan kepositifan dan kejernihan, Anda menarik energi yang sama ke dunia luar Anda. Terimalah praktik ini dengan hati yang terbuka dan saksikan perubahan yang terjadi. Biarkan kisah ini dan pelajarannya menginspirasi Anda untuk mengambil tindakan hari ini, membina kehidupan yang penuh keberuntungan, kesehatan, dan kelimpahan. Sahabatku, jika Anda merasa diri Anda tenggelam dalam keputusasaan, ingatlah pelajaran yang kuat dari siung bawang putih. Ini adalah pengingat bahwa terkadang tindakan terkecil dapat menyebabkan perubahan yang paling besar dalam hidup kita. Dengan menerapkan ajaran ini, Anda bisa mengubah situasi keuangan Anda dan membawa hal positif ke dalam hidup Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan jangan lupa untuk berlangganan channel kami dengan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah berhasil mencapai akhir dari ajaran ini. Semoga Anda menemukan kedamaian dan kemakmuran dalam perjalanan Anda. Sampai jumpa di lain waktu.